Halo, nama saya Kiki Nurul Jaman. Saya dosen di Universitas Pasundan di Prodi Ilmu Komunikasi. Satu kata berarti viral. Hmm, Mungkin sekarang kita memasuki masa perubahan dalam penyusunan pesan yang disampaikan oleh stasiun TV yang dulu sempat misalkan kriminal itu identik dengan berdarah-darah, kemudian ada baku hantam, kemudian identik dengan kekejaman. Nah, sekarang kemasannya harus bertransformasi melalui entertain, sehingga eh, apa? Sehingga eh, penerimaannya dari proses penyampaian pesan itu bisa menjadi parameter kualitas framework dari masyarakatnya seperti apa. Nah, jadi si komunikator juga harus menyesuaikan framework dari yang diinginkan oleh masyarakat. Maka kemasan yang tadinya berdarah-darah bertransformasi dengan kemasan entertain. Nah, itu karena masyarakat sekarang butuhnya lebih kepada entertain daripada berita-berita yang serius. Media di dalam negara demokrasi, fungsi utamanya adalah sebagai kontrol sosial. Media itu sebagai kontrol sosial dalam negara demokrasi. Oleh sebab itu, media televisi saat ini mungkin perannya adalah sebagai validator dari banyaknya arus media melalui media sosial, melalui media sosial, entah itu dari berbagai platform. Nah, tervalidasinya adalah melalui media konvensional seperti televisi. Katakanlah seperti ini. Ada kasus tabrak lari di Jalan Soekarno-Hatta. Itu terpampang di Instagram. Nah, tervalidasinya oleh media konvensional. Nah, masyarakat saat ini menggunakan bukan soal dikte atau tidak diktenya, bahwa beralih fungsi media konvensional dalam hal ini televisi itu berfungsi sebagai validator dari suatu kejadian atau informasi yang tersebar di berbagai platform media sosial. Apa ya, dalam uh, di segmen acara 86 itu segmentasinya, mungkin kalau saya tangkap adalah segmentasinya adalah kenakalan-kenakalan atau bentuk kriminal ringan yang segmentasinya itu dilakukan oleh anak-anak Si remaja. Ajis yo, orang sini juga yang bacok. Kuncinya di sini bukan ancaman. Korbannya di rumah Saudara sakit gue itu bro. bacok. Ini adalah mode baru kemasan mode baru dalam mengemas suatu acara kriminal yang dalam hal ini pelakunya rata-rata adalah generasi remaja atau para remaja. Saya pikir tidak menjadi ancaman, ya, tidak menjadi ancaman untuk generasi remaja. Justru gini, eh, masa remaja adalah masa indah. Nah, keindahan mereka itu diwarnai dengan berbagai warna, yang dalam hal warna tersebut ada warna hitam, ada warna putih. Dan yang diekspos dalam 86 adalah warna hitamnya, mungkin seperti itu, warna hitamnya. Dan kalau kita lihat segmentasi berarti ya kenakalan-kenakalannya kan, kalau di 86 nggak pernah tuh misalkan teroris atau apa, nggak pernah kan, hanya kejahatan-kejahatan ringan seperti konvoy, kemudian konvoy, kemudian geng motor, kemudian mabuk-mabukan yang sekarang layaknya dikonsumsi oleh anak muda. Dan kita lihat hostnya itu seger-seger, seger-seger kan, seger-seger. Ada yang berprofesi sebagai DJ bahkan,
ada yang berprofesi sebagai apa ya, apa, berprofesi sebagai ya bukan entertain, apa, bukan dari kalangan media-media yang kayak anchor-anchor kayak Aiman dan sebagainya, enggak, tapi dia dikemas sedemikian rupa agar yang namanya kejahatan itu memang dengan balutan entertain itu bisa menjadi mode informatif yang sifatnya menghibur. Saya pikir rasa hati-hati ya, hati-hati karena tadi balik lagi pangsa pasarnya adalah kalangan remaja. Ketika orang tua melihat tayangan 86 itu menjadi nilai edukasi dalam lingkungan keluarga dia. Kemudian bagi anak remajanya itu menjadi hati-hati juga buat ketika mereka pulang tengah malam dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada yang harus dikhawatirkan dalam perspektif psikologi media. Saya pikir seperti itu karena apa namanya, misalkan di Bandung sendiri deh, di Bandung sendiri dari 1.000 pemuda yang ada di Bandung yang masuk ke acara 86 itu, misalkan biasanya hanya 10%, sisanya itu berkehidupan normal, sisanya itu yang harus berhati-hati dengan kehidupan malam yang terjadi di kota Bandung. Nah, itu adalah nilai edukasinya. Ketika yang menyaksikannya adalah orang tua, berarti orang tua mengingatkan anaknya, hati-hati deh, hati-hati nak. Ketika yang menyaksikannya generasi apa, anaknya misalkan, perspektifnya jadi lain. Oh, berarti saya harus hati-hati, berarti saya nggak boleh pulang lewat jam 9 malam. Oh, berarti saya, nah itu adalah dinamika sosial yang terjadi dari 1.000 pemuda yang ada di yang ada di Bandung, 10%-nya. Nah, itu capture-annya seperti itu sepertinya. Saya akan mencatut teori dari Stuart Hall tentang encoding dan decoding. Di antara decoding dan encoding ada representasi. Si encode ini bertugas untuk merepresentasikan apa-apa yang menjadi bahan yang harus dikomunikasikan kepada decoding atau kepada penerima. Artinya di sini reality show itu versi siapa? Nah, kalau versinya boleh nggak itu mengklaim bahwa itu adalah reality show? Boleh, sangat dibolehkan, itu sangat halal bagi saya karena yang menjadi tugas encode itu adalah caranya merepresentasikan. Nyata bagi saya belum tentu nyata bagi Anda. Ya, nyata bagi mereka belum tentu nyata bagi bagi kita. Nah, artinya di sini sense of belonging dari anak-anak komunikasi kita harus tahu siapa yang menunjukkan reality show itu. Bagi mereka ya artinya apa? Harus ada validasi lagi. Mereka mengklaim bahwa itu ada reality show karena mungkin buat komoditas, buat apa namanya, buat engagement, buat viralitas dan lain sebagainya. Nah, jadi nyata buat mereka belum tentu nyata buat kita. Nyata bagi Trans 7 belum tentu nyata buat kita. Nah, ini adalah proses di mana teman-teman pun gitu ya, hal yang paling simpel. Ketika kita memfotokan kemacetan di Lengkong, kemudian kita update, membuat story WA atau story Instagram, itu kita nggak langsung posting, tapi kita mengcrop dulu, itu sudah tahapan representasi gitu. Mengcropping dulu foto yang akan kita tampilkan, atau mengedit dulu, atau kita mengganti filter, itu sudah tahapan representasi yang nyata-nyata mungkin bagi kita adalah realita, tapi perspektif versinya kita sebagai encode. Hal demikian juga sama dilakukan oleh televisi. Ya, mungkin yang dilakukan oleh televisi adalah tadi kejarannya bukan memvalidasi realitasnya, tapi kejarannya adalah komunitasnya. Dia bisa menghasilkan iklan, dia bisa menghasilkan bisnis dan lain-lain. Sepertinya itu.
ini yang pertanyaan pertama sebenarnya. Sekarang kita masanya mungkin ya 86 itu tidak ujuk-ujuk tampil tanpa dia melakukan survei terlebih dahulu tentang kebutuhan masyarakat tentang informasi. 86 itu dia survei kepada masyarakat mau seperti apa tentang tampilan berita kriminal yang lebih informatif dan renyah dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ya kemasannya ya berbau entertaining gitu. Nah, yang jadi pertanyaan bukan itu. Yang jadi pertanyaan adalah framework si masyarakat yang membaca itu sudah sejauh mana, pemahamannya sudah sejauh mana. Nah itu mungkin masalahnya di situ. Dia berani nggak berpikir kritis tentang tayangan-tayangan di media? Nah itu, dia berani nggak mengkritisi apa-apa yang menjadi tampilan? Dia berani nggak memvalidasi apa yang menjadi, misalkan let's say gitu, ada kejadian peristiwa kriminal di Jalan Soekarno-Hatta. Yang namanya literasi media bukan, kalau kita sadar dengan literasi media, kita tidak hanya menerima, tapi kita mencari, memvalidasi apakah kejadian terjadi atau enggak. Nah, itulah literasi media. Gitu. Jadi ada satu peristiwa versi TikTok, versi Instagram. Nah, itu adalah literasi media sebenarnya. Nah, hanya saja yang membedakan adalah pemahaman atau frameworknya orang yang membaca itu. Itu saja sih. Ya. Oke, saya pikir satu sih, mencoba berpikir kritis saja. Mencoba berpikir kritis itu ketika ada tayangan, ketika Anda lihat konten, Anda harus berani mempertanyakan siapa yang bikin konten. Itu dulu deh. Karena kita bikin konten, kita aja membuat konten Instagram, membuat konten apapun, itu dari perspektif kita. Kebenarannya atau opininya atau asumsinya itu dari perspektif kita. Maka maka yang harus dikritisi oleh kita sebagai konsumen dari media itu sendiri, maka yang harus ditanyakan adalah satu, siapa yang pertama deh, itu berita itu munculnya dari siapa. Nah, kalau udah itu adalah pertanyaan pertama, apa yang dimuatnya? Yang kedua, yang ketiga, kenapa dia membuat seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis itu yang tidak, yang tertinggal di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat kita itu mudah terdistrak dengan isu hoax atau berita bohong. Tayangan reality show 86 tidak hanya menampilkan peristiwa kriminal dan penegakan hukum, tetapi juga membentuk cara masyarakat memandang keamanan di lingkungan sekitarnya. Bagi sebagian orang, tayangan ini mampu menghadirkan rasa aman karena menunjukkan kehadiran aparat dalam menjaga ketertiban. Namun, di sisi lain, intensitas pemberitaan dan visualisasi tindakan kriminal juga dapat menimbulkan rasa cemas dan ketakutan, terutama ketika masyarakat menganggap apa yang ditampilkan di layar sebagai gambaran nyata dan kondisi sosial sehari-hari. Pada akhirnya, media bukan hanya sekedar jendela untuk melihat realitas, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, masyarakat perlu bersikap kritis dalam mengonsumsi tayangan kriminal, sementara media diharapkan dapat menyajikan informasi secara seimbang dan bertanggung jawab. Sebab, rasa aman yang sesungguhnya tidak hanya dibangun melalui apa yang kita lihat di layar, tetapi juga melalui pemahaman yang utuh terhadap realitas di sekitar kita. Pada akhirnya, media bukan sekedar jendela untuk melihat realitas, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, masyarakat perlu bersikap kritis dalam mengonsumsi tayangan kriminal, sementara media diharapkan dapat menyajikan informasi secara seimbang dan bertanggung jawab. Sebab, rasa aman yang sesungguhnya tidak hanya dibangun melalui apa yang kita lihat di layar, tetapi juga melalui pemahaman yang utuh terhadap realitas di sekitar kita.